Oh, akhirnya mic yang rawan tidak rawan lagi. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rahmat Jaya Parlindungan Siregar yang telah berkenan membacakan laporan penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama sambutan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, terima kasih undangannya, beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Muhammad Habibudin, seluruh pejabat kementerian lembaga, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang hadir siang hari ini, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita siang hari ini bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat terhormat ini dalam rangka peluncuran, launching pemetakan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. Dan ada kajian kerawanan tahapan mulai dari pencalonan, kampanye, dan pungut hitung yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya apresiasi kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah menyiapkan pemetakan wilayah-wilayah rawan dalam rangka suksesnya Pilkada Serentak tahun 2024. Sebelumnya, Kemenko Polhukam juga sudah melaksanakan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di 5 tempat, mulai dari Jayapura, khusus untuk kesiapan di wilayah Papua. Kemudian kita lanjut ke Makassar untuk kesiapan wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kita lanjutkan ke Medan, pada waktu itu adalah untuk rapat koordinasi kesiapan di wilayah Sumatera, dan yang keempat kita laksanakan di Bali untuk kesiapan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan kemarin tanggal 21 kita laksanakan rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Yogyakarta khusus untuk wilayah Jawa. Dan dari kesemuanya juga kita ikutkan rapat koordinasi Gakumdu, penegakan hukum terpadu antara kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Dalam setiap kegiatan di 5 tempat, Bawaslu juga sudah menyampaikan karakteristik kerawanan-kerawanan di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga siang hari ini adalah lanjutan dari safari kita di 5 tempat untuk memberikan gambaran, memberikan pengarahan terkait wilayah-wilayah yang perlu menjadi perhatian kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian,
dan kegiatan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tersebut yang sudah kita laksanakan di 5 tempat dihadiri oleh beberapa unsur. Di antaranya adalah unsur pemerintah. Ada juga unsur penyelenggara pemilu, unsur aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan perwakilan partai politik peserta pemilu. Dan ada juga perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya kita sudah mengerti dan paham. Sehingga ada permasalahan sedikit pun kita bisa melakukan koordinasi. Dan dalam kegiatan itu hadir juga selalu adalah Ketua Bawaslu untuk menyampaikan materi terkait pemetakan dan bagaimana strateginya dalam melakukan pengawasan selama tahapan pilkada. Mulai, saya ulangi, berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah untuk menjadi pedoman bersama. Sehingga Pak Bagja ini sudah menyampaikan, hanya kemarin absen sekali saja waktu gongnya di Yogyakarta. Tapi hari ini sudah hadir lagi di sini. Dan dapatkan oleh-oleh tentunya adalah bagaimana kita menyiapkan pengawasan yang paling baik nantinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, setelah kita semua mengetahui dan memastikan bagaimana kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh wilayah Indonesia, tentunya kita yakin bahwa penyelenggaraan pilkada serentak akan dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diluncurkannya pemetakan kerawanan pemilihan serentak 2024 dan kajian mitigasi kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung, ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita semua serta kesiapan kita semua dalam mengantisipasi berbagai pihak dalam bentuk yang nantinya akan kita lihat di lapangan yang akan mengganggu tahapan pilkada tersebut. Tentunya semua akan bertanya, Pak, bagaimana tingkat kerawanannya itu yang sudah dikeluarkan Bawaslu, apakah itu bisa menjadi pedoman sepenuhnya? Saya jawab, itu menjadi pegangan dan pedoman. Di lapangan tentunya dinamika itu pasti akan terjadi. Sehingga dari kepolisian sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang setiap hari dihitung. Bagaimana antisipasinya? Termasuk aparat intelijen. Saya wanti-wanti kepada aparat intelijen. Karena kekuatan kita, TNI Polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi, jangan sampai ada gangguan. Ibarat kata, di daerah, saya kemarin sampaikan, di daerah Malang Selatan mungkin, daerah Sumber Manjing Wetan, itu mungkin ada daun jatuh saja, aparat intelijen apalagi kepolisian harus tahu jatuh kenapa, jatuh di petik atau jatuh pada waktunya. Artinya apa? Intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat jangan sampai ada kerawanan sekecil pun. Kalau aparat intelijen sudah menguasai seluruh wilayah, maka prediksi memetakan kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini juga bisa diantisipasi dengan baik, termasuk perkiraan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, selain kesiapan penyelenggaraan pemilu, kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan tentunya adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama. Karena situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan ini sangat mempengaruhi
tahapan Pilkada 2024. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan, Kemenko Polhukam sebagai kementerian koordinator akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antara kementerian lembaga dan akan terus meningkatkannya melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada saat nanti, mulai besok, pencalonan pemilu, kita akan perkuat silaturahmi. Kita akan sering mengadakan rapat koordinasi. Sekecil apapun kita akan bicarakan dan bagaimana penyelesaiannya. Kita akan terus melakukan koordinasi. Karena dengan dirilisnya pemetaan, kerawanan, dan kajian mitigasi ini, Kemenko Polhukam wajib untuk segera melakukan tindakan, yaitu melakukan koordinasi bersama kementerian lembaga terkait, serta menindaklanjuti sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi tupoksi yang telah diatur, agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Mari kita semua bersama-sama mempedomani kajian ini dan melakukan update situasi dan kondisi terkini di lapangan, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi. Hadir di tengah-tengah kita dari TNI, dari BSSN, dari kepolisian, semua terus akan melakukan koordinasi dan terus mendeteksi. Dan kita melakukan satu mitigasi. Karena apa? Karena kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting agar potensi permasalahan atau permasalahan yang terjadi dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin peserta rapat, mengakhiri sambutan, saya ingin menyampaikan bahwa melalui rilis pemetakan kerawanan pemilihan serentak 2024 dan kajian mitigasi kerawanan tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung oleh Bawaslu Republik Indonesia ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Yang pertama, mari kita cermati bersama berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu tahapan pilkada. Saya yakin Bawaslu, kepolisian juga sudah terus memantau kemungkinan yang akan terjadi, sehingga strategi mitigasinya sudah ada. Berikutnya adalah tentukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan kerawanan. Dan yang ketiga, sangat penting adalah kita semua harus meningkatkan sinergitas antara kementerian lembaga, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk mengatasi serta menyelesaikan berbagai masalah yang dapat mengganggu tahapan pilkada. Dan yang terakhir, mari kita semua terus menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang telah berkenan menyampaikan sambutan untuk kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.